Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman Aglo se-Indonesia. Semoga teman-teman semuanya selalu dalam keadaan sehat. Demikian juga dengan aglonya di musim hujan ini. Nah, ini kandang aglonema saya yang baru ya. Dilengkapi dengan paranet 65% rangkap 2 yang bisa dibuka dan ditutup. Ditutup pada jam 9 pagi sampai jam 5 sore atau saat hujan. Walaupun paranetnya double, tentu saja air hujan masih bisa tetap masuk. Kebetulan tadi malam hujan, jadi daunnya masih basah. Tapi saya tidak khawatir ya, banyak teman-teman pencinta aglo yang galau menghadapi musim hujan. Banyak aglonya yang lonyot kena air hujan. Tapi alhamdulillah tidak dengan aglo saya. Nah, begini cara saya merawat aglo di musim hujan. Sebenarnya tidak jauh berbeda dengan di musim kemarau, tetapi ada beberapa hal yang disesuaikan. Yang pertama adalah media tanam yang poros dan steril. Ini media tanam yang saya gunakan saat musim kemarau yang lalu ya. Jadi belum saya ganti. Saya tetap menggunakan media tanam simple dan joss. Media tanam ini hanya terdiri dari sekam lapuk, sekam bakar, humus, dan pakis kaca yang sudah disterilkan. Teman-teman dapat melihat di video nomor 011 dengan judul Media Tanam Simple dan Joss. Atau bisa klik di link di atas atau bisa lihat di deskripsi. Teman-teman bisa lihat hasilnya ya. Daunnya besar ya. Kita lihat di sini Ruby Chiang Mai, daun yang terakhirnya lebih besar dari yang sebelumnya. Itu kita lihat belum terbuka semuanya. Dan bahkan di sini sudah ada tunasnya. Ya. Tunasnya bermunculan di mana-mana. Kemudian di sini kuncup daun yang baru pun juga panjang ya. Dan dia ini berpotensi lebih besar daripada daun sebelumnya. Kemudian heng-heng juga daun terakhirnya yang berwarna hijau itu lebih besar dari daun sebelumnya. Dan di kejauhan ini adalah red king ya. Kita lihat daun yang terakhir bahkan tidak bisa tegak ya. Sangat besar. Ukurannya king size. Selanjutnya, pupus daun juga tumbuh di setiap aglonema saya. Pada tanaman red king ini juga sudah ada pupus daunnya ya, hampir mekar. Ini pada red spider juga ada pupus daun yang baru. Ini pada snow white juga ada pupus daun barunya. Pada red bordeaux juga ada pupus daun yang baru. Kemudian ini red peacock juga ada pupus daun yang baru. Dan pada striptease juga ada. Pada Sultan Brunei di kejauhan juga ada. Apalagi ini ya, pada Dona Carmen juga ada pupus daun yang baru. Nah, ini selanjutnya pada ruby batik juga bahkan ditumbuhi 3 buah tunas. Jadi artinya media tanam ini cocok bagi aglonema saya. Nah, ini lagi ya, kita bisa lihat Snow White. Di sini kita bisa lihat bahkan daun yang terakhir ini belum mekar sempurna, tetapi sudah muncul kuncup daun yang baru. Jadi untuk media tanam, saya tetap menggunakan media tanam yang simple dan joss ya, yang saya buat sendiri. Yang kedua yang perlu diperhatikan adalah pemupukan. Perlu teman-teman ketahui bahwa air hujan mengandung nitrogen. Salah satu unsur yang dibutuhkan tanaman untuk menumbuhkan akar, batang, dan daun. Artinya, saat musim hujan, kurangi pemakaian pupuk dengan kadar nitrogen yang tinggi agar tanaman tidak overdosis. Di setiap pot aglo saya sudah tertanam dekasta 19-10-13 untuk tanaman vegetatif atau anakan dan dekasta seimbang untuk tanaman dewasa sebagai pupuk dasarnya. Pupuk dekasta adalah pupuk slow release, artinya unsur hara hanya sedikit-sedikit dilepaskan sesuai kebutuhan untuk mencukupi kebutuhan nutrisi bagi tanaman. Jadi penggunaan dekastar aman digunakan saat musim hujan. Tapi saya masih menambah pupuk hantu 2 minggu sekali untuk mempercepat pertumbuhan daun.
Selain itu, saya gunakan untuk tanaman yang stagnan, tidak ada pertumbuhan. Saya menggunakan pupuk hantu dengan komposisi 1 tutup botol untuk 4 liter. Kira-kira 250 cc untuk 1 pot. Biasanya 1-2 hari sudah tumbuh pupus yang baru. Kalau tidak tumbuh dalam 3 hari, saya ulangi sekali lagi. Yang ketiga yang perlu diperhatikan adalah penyiraman dan penyemprotan. Saya sudah meninggalkan metode siram. Saya ganti dengan metode celup. Dengan metode celup, kita bahkan bisa setiap hari mencelup tanaman kita. Tidak harus menunggu media tanamnya kering dulu. Berbeda dengan metode siram, kalau disiram sebelum kering bisa lonyot tanamannya. Ini cara mencelupnya ya. Tanaman dicelup sampai air keluar ke permukaan pot agar melonggarkan media tanam yang bagian bawah. Metode celup bagus menumbuhkan akar karena akan melonggarkan media tanamnya khususnya bagian bawah pot. Selain itu, karena bisa dilakukan setiap hari, bisa membuat tanaman kita lebih subur bila dibandingkan dengan metode siram yang hanya dilakukan 5-6 hari sekali ketika media tanamnya mulai kering. Saya menyemprot aglonema itu baik bagian bawah maupun bagian atas daun. Benar, bagian bawah daun itu ada stomatanya, tetapi bagian atas juga perlu kita semprot untuk menghilangkan debu dari tanaman kita supaya warnanya bisa keluar, maupun juga mengusir serangga yang hinggap di tanaman kita. Saya menyemprot tanaman saya setiap pagi ya, kalau tidak hujan. Yang keempat yang perlu diperhatikan adalah sirkulasi udara. Seperti dijelaskan di bagian awal, kalau tempat saya ditutupi paranet yang bisa dibuka dan ditutup, sehingga aliran udara termasuk baik. Sirkulasi udara itu penting, supaya daun yang basah cepat kering. Kalau daunnya terlalu lama basah, daunnya bisa busuk. Jadi bukan karena air hujannya yang menyebabkan daun busuk, tetapi karena daun terlalu lama basah terkena air hujan. Jika tempat teman-teman sirkulasi kurang baik, bisa menambahkan kipas angin di kandangnya untuk membantu agar air hujan yang menempel di daun cepat hilang. Hal kelima yang perlu diperhatikan adalah pemberian anti hama dan bakteri. Untuk anti hama dan bakteri, saya hanya menggunakan pestisida organik, yaitu larutan bawang merah dan putih, bisa 6 siung bawang merah dan 4 siung bawang putih, diiris dan direndam dengan air 4 liter dalam media tertutup selama 1 hari. Terus disiram ke aglo, baik kena daun maupun media tanam. Terakhir saya berikan sudah lebih dari 1 bulan yang lalu dan sampai sekarang masih. Hal lain yang saya lakukan untuk menangani hama atau bakteri adalah melap setiap daun dengan larutan sabun cuci piring. Tapi ini saya lakukan situasional saja. Saya lakukan jika ada daun yang busuk terkena bakteri. Daun yang busuk akan saya gunting dan saya buang. Sedangkan daun yang lainnya akan saya lap bagian atas dan bagian bawah supaya tidak tertular daun yang busuk tadi. Jadi saya lakukan ini setiap saat ada daun yang terkena bakteri saja. Tapi kalau mau rutin boleh juga ya, bagus juga itu. Asalkan tahan saja sekian banyak. Nah,
Ini saya lakukan juga jika saya melihat tanaman yang terkena hama. Nah, ini saya ada tanaman Lady Valentine yang masih baby yang kena kutu putih pada kuncup daun yang baru. Ini sayangnya tidak terlihat dengan jelas ya. Ini tanamannya kita lap saja dengan secara melayang ya, jangan terlalu ditekan. Nah teman-teman semuanya, itulah 5 hal penting yang saya lakukan untuk merawat aglo di musim hujan. Mulai dari media tanam yang poros dan steril, mengurangi pemakaian pupuk unsur nitrogen, menyemprot dan mencelup tanaman, sirkulasi udara yang baik, dan pemberian anti hama dan jamur. Selain itu jangan lupa, seperti biasa, pot harus berlubang banyak untuk menunjang porositas media tanam. Terkena sinar matahari di bawah jam 9 pagi, jangan sampai kesiangan, nanti gosong, dan di atas jam 5 sore. Demikianlah teman-teman, senang sekali teman-teman sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Jangan lupa teman-teman untuk menekan tombol like, subscribe, dan memberikan tanggapan yang positif agar video ini dapat berkembang terus. Terima kasih.